Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Rivaldi dengan NIM 123700332 akan memaparkan tugas 10 dari Fisika Komputasi dengan subjudul Klasifikasi Machine Learning untuk Data dalam Fisika. Beberapa program ya untuk eh, tugasnya. Nah, yang pertama ada program klasifikasi bintang dengan random forest. Di sini kodenya itu membuat data simulasi untuk bintang-bintang dari 7 kelas, yaitu ada O, B, A, F, G, K, dan M. Nah, dengan apa tujuannya? Tujuannya itu untuk menghasilkan dataset yang cukup besar dan stabil. Yaitu di sini kan sudah dibuat ya captionnya 350 baris data. Nah, kita menggunakan speed random, NP random speed 42 itu untuk nilai acak yang dihasilkan selalu sama. Nah, sehingga hasil yang diperoleh konsisten setiap kali program dijalankan. Untuk selanjutnya, setiap kelas spektral program mendefinisikan rentang suhu dan luminositas yang sesuai dengan karakter fisiknya. Misal bintang kelas O yang memiliki suhu sangat tinggi antara 30.000 sampai 50.000 suhu Kelvin dan derajat Kelvin maksudnya, dan luminositas yang sangat besar. Sedangkan untuk kelas M itu memiliki suhu yang di bawah rendah dan luminositasnya kecil. Nah, program kemudian menghasilkan 50 data acak untuk setiap kelas berdasarkan rentang-rentang tersebut. Nah, data berupa pasangan nilai suhu dan luminositasnya kemudian diberi tabel kelas spektralnya. Nah, semua data yang sudah terbentuk dimasukkan ke dalam sebuah list data besar simulasi. Ini udah kita tampilkan ya, udah di run. Lalu lanjut ke tahap yang kedua. Di tahap yang kedua ini, program berfungsi untuk melakukan klasifikasi kelas spektral bintang berdasarkan dua fitur fisik utama, yaitu suhu dan luminositas menggunakan algoritma random forest. Nah, yang pertama kita membaca dataset data bintang yang tadi yang sebelumnya telah kita buat. Lalu menambahkan beberapa baris awal sebagai verifikasi bahwa datanya sudah benar. Lalu setelah itu, program memisahkan fitur numerik atau temperature and luminosity dari label kategoris yang akan digunakan sebagai target klasifikasi. Program selanjutnya adalah membagi data menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 20:20. 80:20 sambil menggunakan parameter stratify agar distribusi kelas tetap seimbang pada kedua subset. Nah, ketika rentang suhu dan luminositas sangat besar, program menerapkan normalisasi penggunaan standar Deskler agar model lebih stabil dan tidak bias terhadap fitur-fitur yang memiliki skala lebih besar. Nah, model random forest ini kemudian dilatih menggunakan data latih yang telah dinormalisasi. Setelah pelatihan selesai, model digunakan untuk memprediksi kelas spektral pada data uji. Nah, hasil prediksinya kemudian dibandingkan dengan label sebenarnya untuk menghitung akurasi dan menghasilkan laporan klasifikasi yang menampilkan precision, recall, and F1 score untuk setiap kelas bintang. Setelah evaluasi numerik, program juga akan menampilkan matriks kebingungan dalam bentuk heat map. Nah, sehingga kita dapat melihat seberapa sering sih model benar atau salah dalam mengklasifikasikan tiap kelas spektral. Di sini ada ya, di bawahnya itu ada visualisasi klasifikasi bintang berdasarkan suhu dan luminositasnya. Nah, grafik matriks kebingungan ini menunjukkan seberapa baik model random forest mampu mengklasifikasikan bintang dalam kelas spektrumnya masing-masing. Nah, pada grafik terlihat seluruh data uji yang berada tepat di diagonal matriks yang ditandai dengan angka 10 di setiap kotak. Ini dan kotak diagonal sebenarnya AA, BB, FF, GG, KK, MM, dan OO. Nah, hal itu juga berarti bahwa model berhasil mengklasifikasikan semua bintang secara benar. Lalu ada penjelasan yang kedua, ini yang klasifikasi ini itu grafik yang menampilkan distribusi bintang berdasarkan suhu dan luminositas. Nah, sumbu X yang menampilkan suhu bintang dan dibalik atau diputar dari besar ke kecil mengikuti gaya diagram Hertzsprung-Russell.
Sumbu Y menggunakan skala logaritmik untuk menunjukkan rentang luminositas yang sangat luas, mulai dari bintang redup hingga yang sangat terang. Titik-titik dengan warna berbeda mempresentasikan kelas bintang hasil prediksi model. Kita dapat melihat pola yang sangat jelas, bintang O berada pada suhu yang sangat tinggi dan luminositasnya sangat besar. Nah, untuk yang lainnya itu berada di bawah bintang O. Lanjut ke klasifikasi fase material dengan decision tree classification. Di sini program digunakan untuk membuat sebuah dataset fisika yang berisi hubungan antara suhu, tekanan, volume, dan fase zat berdasarkan contoh dari modul. Nah, pertama kita mengimpor pustaka Pandas, lalu setelah itu udah kita jelaskan ya di video-video sebelumnya. Setelah struktur datanya lengkap, kita membuat nama atau data frame menggunakan Pandas dan data frame yang mengubah dictionary tersebut menjadi tabel data yang rapi. Nah, data frame ini kemudian disimpan ke file dengan nama face material menggunakan perintah to Excel dan parameter index files. Ini sudah berhasil kita buat, ada suhu, tekanan, volume, dan fasenya. Lalu untuk tahap keduanya itu program tersebut digunakan untuk melakukan klasifikasi fase material. Nah, yang pertama mengimpor berbagai library yang dibutuhkan seperti yang di atas. Lalu model yang digunakan adalah decision tree classifier dengan kriteria gini. Model ini dilatih menggunakan data training, kemudian digunakan untuk memprediksi fase zat pada data testing. Nah, hasil prediksi dibandingkan dengan label sebenarnya sehingga memperoleh metrik evaluasi seperti akurasi, perfection, recall, dan F1 score. Gini, mungkin lebih lengkapnya ada di penjelasan yang kedua awal itu. Lalu kita akan menjelaskan grafiknya atau visualisasi dari ini. Nah, yang pertama itu ada aktual prediksi cair, gas, dan padat. Nah, yang cair itu 1, 1, 2 itu ini, yang ini 1, 1, 2. Nah, baris data kolom prediksi model. Nah, model memprediksi satu data cair dengan benar, satu data gas dengan benar, dan 2 data padat dengan benar. Tidak ada kesalahan prediksi, semua nilai di luar diagonal atau 0. Dapat disimpulkan bahwa model ini 100% akurat terhadap dataset kecil karena semua data jatuh tepat pada diagonal prediksi yang benar. Lalu ada yang kedua, ini gambar pohon keputusan atau decision tree yang digunakan model untuk menentukan fase material. Seperti split pertama itu volume yang dengan nilainya kurang dari sama dengan 10.4. Lalu ada value itu 332 yang ini, dan pengkelasannya itu cair. Kesimpulannya, model ini hanya untuk satu fitur. Yang pertama itu fitur sangat kecil atau volume yang sangat kecil, volume sedang atau yang bisa disebut cair, dan volume besar yang bisa disebut dengan gas. Nah, yang di sini juga program ini bertujuan untuk membuat program sebuah dataset yang berisi data normal dan data anomali, lalu menyimpannya ke dalam file Excel bernama dataset. Itu sudah dijelaskan juga. Lalu selanjutnya program menghasilkan 25 data anomali yang mewakili sinyal asing atau outlier. Nah, nilai koordinat untuk data anomali diambil dari rentang yang jauh lebih luas, yaitu dari min 4 hingga 4, sehingga titik-titik itu tersebar jauh dari pusat distribusi data normal. Seperti itu. Dan ini visualisasinya. Kedua visualisasi itu menunjukkan bahwa titik-titiknya berada pada angka X pada 0.
Nah, ada juga yang ini atau bisa disebut dengan program klasifikasi objek langit. Program ini dibuat dengan mengubah kolom kelas menjadi format. Nah, lalu setelah evaluasi dasar, model diuji lebih lanjut dengan melakukan cross validation fivefold guna memastikan performa model lebih stabil di berbagai subset data. Nilai akurasi setiap fold digambarkan dalam grafik. Pada bagian akhir, program menjelaskan Physical Component Analysis atau PCA untuk mereduksi ratusan fitur ke hanya dua komponen utama sehingga data dapat divisualisasikan dalam bentuk scatter plot 2D. Seperti ini grafiknya, dan juga untuk PCA Visualization SDSS. Ada galaksi, KSO, dan bintang. Ini menunjukkan seberapa banyak benda langit yang berada di langit. Nah, lalu yang terakhir yang ini itu ada deteksi anomali atau isolation forest. Itu dimulai dengan memilih dua fitur utama, yaitu energi elektron E1 dan elektron kedua itu sebab pasangan energi elektron biasanya memberikan pola yang cukup jelas dalam ruang fitur untuk membedakan kejadian normal dari sinyal anomali. Nah, setelah fitur dipilih, model isolation forest dibuat dengan parameter consensus 0.01 yang berarti model akan menganggap sekitar 1% dari seluruh data sebagai anomali. Setelah prediksi dihitung, program menampilkan jumlah total sampel yang beberapa banyak diantaranya yang terdeteksi sebagai anomali. Nah, tahap berikutnya adalah visualisasi. Nah, ini visualisasi atau grafik tersebut. Di grafik pertama memperhatikan bagaimana nilai skor tersebar. Titik-titik yang berada di ekor kiri histogram biasanya adalah anomali karena memiliki skor yang rendah. Nah, pada bagian akhir ini juga menampilkan visualisasi scatter plot dua dimensi yang berdasarkan sebaran energi E2 terhadap E1 terhadap E2. Nah, titik-titik normal ditampilkan dengan warna default dan atau sedikit transparan, sedangkan titik-titik anomali diberi warna merah dan sedikit transparan, sedangkan titik anomali berwarna merah dengan tingkat kejelasan yang lebih tinggi. Nah, visualisasi ini juga membantu untuk memahami apakah anomali benar-benar terletak di daerah yang jauh dari sebaran data normal, seperti yang diharapkan pada data yang energi yang tinggi. Dengan demikian, program ini juga memberikan pipeline analisis anomali yang lengkap dan mulai dari pemilihan fitur, pemodelan, interseksi numerik hingga visualisasi data. Mungkin segitu saja untuk penjelasan dari tugas kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.